Yuk, balik lagi ke Berita Gulat by Emma Wrestling. Hari ini kita bahas beberapa berita yang sekiranya ramai diperbincangkan. Jadi sebenarnya saya sebelum masuk ke beritanya, saya masih tertarik dengan feedback mungkin dari teman-teman semua. Apakah lebih baik formatnya satu-satu per video, tapi tiap video bisa keluarnya cepat ya. Jadi hampir tiap hari dipastikan bisa keluar, atau dikompilasikan. Jadi tiap ada beberapa berita masuk ke dalam satu video, tapi ya balik lagi. Mungkin videonya nggak keluar tiap hari ya, cuman saya usahakan sih tetap keluar tiap hari karena memang banyak ya berita yang bisa keluar, yang bisa dibahas bareng-bareng gitu. Jadi teman-teman silahkan tulis aja feedbacknya seperti apa, silahkan masukkan di kolom komen, mudah-mudahan bisa kita bahas ya. Oke, masuk ke berita pertama, yaitu Odyssey Jones di O Show itu dikabarkan sudah tidak lagi terikat kontrak dengan WWE, entah mungkin dipecat, entah mungkin memang kontraknya sudah habis dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan postingan yang keluar di berbagai media sosial, baik di Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, itu keluar bahwa si Odyssey Jones ini sudah tidak lagi masuk ke dalam list pegulat aktif WWE. Hal ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan, ya apakah dia memang seperti itu atau bagaimana, atau ada masalah yang menimpanya, atau seperti apa? Ini juga masih harus diklarifikasi lebih lanjut karena sampai hari ini tepat saya bikin video ini belum ada kabar yang pasti mengenai bagaimana Odyssey Jones ke depannya. Cuman memang ada sebuah respon yang cukup menarik, itu dari Xavier Woods. Jadi dia responnya itu ya masih bagian dari storyline juga, dimana dia itu bilang ya nggak ada urusan lah gua mah. Cuman memang kan waktu kemarin kan sempat ada teaser juga ya, ada tease dari WWE, jadi kayak ingin memecah The New Day, di mana ya Kofi Kingston nanti akan cenderung membela Odyssey Jones dan Xavier Woods merasa ditinggalkan akan hal itu ya. Cuman entah kelanjutannya seperti apa, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan penyelesaian seperti apa ya mengenai si Odyssey Jones ini. Kemudian yang kedua itu mengenai berita Cody Rhodes yang menceritakan kenapa dia cenderung lebih memilih WWE ketimbang AEW. Di mana salah satunya waktu itu dia sempat ditawari untuk melanjutkan reality show-nya dia dengan sang istri yaitu Brandi Rhodes, di mana AEW melalui Tony Khan secara langsung itu menawarkan selain kontrak yang lebih besar baik untuk Brandi maupun Cody, salah satu kontrak yang ditawarkan adalah perpanjangan season dari reality show-nya mereka yaitu Rhodes on the Top ke season 2, di mana ya Rhodes on the Top ini seperti namanya membahas kehidupan soal Cody, Brandi, dan lain sebagainya ya. Baik anaknya, keluarganya, dan ya ini itunya lah yang dibahas itu. Nah ini Cody juga sebenarnya sih ketika ditanya apakah tertarik nggak sama uangnya, apakah tertarik nggak sama tawarannya dan lain sebagainya, jujur aja si Cody itu merasa tertarik gitu ya, karena wah siapa sih yang nggak gila uang gitu ya, dalam tanda kutip ini tawarannya menggiurkan gitu, dan tawarannya juga nikmat banget nih kalau misalkan Cody ambil. Tapi di satu sisi dia juga merasa dia punya tanggung jawab moral terhadap anaknya itu Liberty, di mana menurut Cody ya bisa dibilang dia itu ingin mewarisi legasi yang baik lah. Dia ini ingin mewarisi legasi dia as a wrestler, bukan as a entertainer gitu. Sehingga menurut dia ya penawaran AEW ini terpaksa tidak bisa dia ambil, dan dia lebih memilih untuk ya kembali ke WWE sebagaimana fitrahnya sebagai keluarga Rhodes ya, mengikuti jejak sang ayah Dusty Rhodes yang stay bersama WWE. Tapi sebenarnya kalau teman-teman penasaran, si Cody ini keluar dari WWE di tahun 2016 itu juga karena perintahnya Dusty Rhodes, di mana menurut Dusty Rhodes ya Cody kalau misalkan sekiranya keluar dari WWE bisa jadi lebih baik, gak apa-apa keluar aja. Ya begitulah, dan Cody memilih untuk keluar waktu itu. Dan hasilnya seperti apa? The American Nightmare terbentuk, dan teman-teman sudah bisa tahu hasilnya sampai sekarang seperti apa. Yang berita berikutnya itu soal Rikishi ya. Kenapa soal Rikishi? Jadi Rikishi itu sempat ditanya di salah satu podcast itu ya soal
anaknya Jey Uso ya, yang teman-teman sudah tahu lah seperti apa ya. Yeet. Nah jadi kan si Rikishi itu ditanya ya soal gimana sih Jey Uso di WWE dan lain sebagainya. Menurut dia kasih pandangannya itu, Jey itu sebenarnya sudah performer yang bagus, top class, dan memang sudah selayaknya mendapatkan World Championship gitu loh, menurut Rikishi. Sehingga ya wajar-wajar aja sih harusnya kalau si Jey Uso itu dapat sabuk, tapi kok nggak dapat sampai hari ini. Bahkan menurut dia Jey Uso itu tidak ditempatkan secara layak gitu ya di WWE hari ini. Sehingga ya menimbulkan pertanyaan, dihargai nggak sih si Jey Uso itu di WWE? Dihargai nggak sih? Apakah cuman sekadar penghibur saja atau bagaimana? Sehingga waktu itu Rikishi menawarkan ya, memberi saran gitu ya sama Jey Uso itu, ya kalau sekiranya bisa cabut ke AEW, cabut aja lah. Mungkin di AEW penempatannya jauh lebih baik dan lain sebagainya ya. Nah ini juga sebenarnya cukup unik karena kalau misalkan teman-teman melihat pembahasan saya soal kontrak tampering, salah satu yang dilakukan oleh Jey Uso ya. Karena waktu itu sebenarnya kan AEW waktu tahun 2019 itu kan masih baru ya, masih baru berdiri. Terus juga dia ingin mencari pegulat yang cukup banyak waktu itu. Ada banyak orang yang cari Edge lah. Edge itu sebenarnya incaran dari 2019 si Adam Copeland ini, tapi baru kejadian 2023 gitu. Karena emang kontraknya habis di 2023 waktu itu. The Uso dan lain sebagainya itu masuk tawaran. The Good Brothers pun bahkan masuk tawaran kalau teman-teman nggak tahu gitu ya. Nah tapi si The Usos waktu itu dengar dulu AEW menawar dia berapa. Emang kamu kontrak di WWE berapa? Segini. Oke lah, kemudian sama AEW tawarin, kamu dapat segini mau nggak? Ntar ya kita pertimbangkan dulu. Ternyata yang dilakukan oleh The Usos, si Jay dan Jimmy itu, dia bukannya langsung nerima gitu, tapi dia mendengarkan dulu WWE, nih AEW nawarin saya segini, kamu mau nggak nambahin? Kayak gitu loh. Jadi penawarannya kurang lebih kayak gitu, dan ternyata oleh WWE langsung diiyain. Oke, deal. Kita kasih kamu kontrak segini ya, pokoknya lebih tinggi dari tawaran AEW sebelumnya gitu. Sehingga ini ya dirasa-rasa menjadi hal yang inilah apa? Menurut Rikishi itu jadi kayak harusnya sih Jey Uso ke AEW, tapi ya faktanya Jey Uso aja dari awal memanfaatkan AEW untuk mendapatkan nilai kontrak yang lebih tinggi gitu loh. Sehingga ya ini juga cukup lucu gitu ya. Karena misalkan kalau teman-teman nggak tahu soal Good Brothers, nah ini masuk ke berita berikutnya. Nah Good Brothers itu, kalau misalkan teman-teman nggak tahu, kenapa Good Brothers tidak pernah ke AEW? Jawabannya sederhana. Karena waktu itu Good Brothers memilih untuk perpanjang kontrak sama WWE. Sehingga waktu Good Brothers tampil di AEW pun, Tony Khan tuh udah nggak mau sebenarnya. Jadi kayak nggak sudi sebenarnya gue nampilin nih orang di sini. Beneran loh. Karena ini, jadi Tony Khan itu waktu itu sebenarnya Tony Khan itu dari dulu sebenarnya udah ini banget gitu ya, strict banget gitu. Kalau misalkan ngomongin soal AEW dan lain sebagainya, karena Good Brothers ini sebenarnya waktu 2020 tuh udah jadi incaran utamanya Tony Khan. Jadi nanti dia dalam tanda kutip bisa bikin Bullet Club di AEW lebih awal gitu. Bukan yang Bullet Club Gold yang nantinya ujung-ujungnya jadi Bang Bang Gang yang ya kita bisa lihat sendiri sekarang nggak terlalu bagus, nggak terlalu wah. Sehingga menurut Tony Khan ya, dengan Good Brothers menolak itu buat dia sih kesempatan tertutup dan Good Brothers nggak akan pernah bisa ke AEW lagi. Seenggaknya untuk waktu itu ya. Cuman nggak tahu kalau sekarang. Kayaknya sih tetap enggak ya. Karena Tony Khan itu bisa dibilang orangnya cukup pendendam guys. Kalau misalkan teman-teman kurang ini gitu, kurang yakin, bisa dilihat aja dari beberapa aksi yang sudah dia lakukan selama dia menjadi CEO, selama dia menjadi chairman AEW. Oke, pembahasan berikutnya yaitu soal Daniel Garcia dan Swerve Strickland. Jadi menurut pemberitaan dari Wrestling Observer Newsletter ya, medianya si Dave Meltzer itu, menurut mereka penawaran yang diberikan dari AEW untuk Daniel Garcia sama Swerve Strickland menurut WWE itu dinilai overpriced dan
dianggap merusak market gitu. Sehingga ya seharusnya penawaran-penawaran itu tidak semestinya diberikan di angka yang disinggung tadi. Ya buat saya sih sebenarnya respon dari WWE ini wajar. Karena yang balik lagi, value itu kan ditentukan dari seberapa bagus performa seseorang kan. Cuman balik lagi, AEW juga kita bisa lihat Kazuchika Okada dengan $4,5 juta per tahun. Mercedes Moné bahkan katanya ada yang 5, 6, bahkan ada yang katanya $10 juta US dollar per tahun, tidak memberikan performa apa-apa. Sehingga kita juga bisa kayak, aduh kok begini gitu. Jadi kayak gimana ya, bingung juga gitu kalau misalnya kita bilang overpriced dan lain sebagainya. Balik lagi, apakah value yang ditawarkan cocok atau tidak? Oke, berita terakhir, bahas soal Drew McIntyre. Drew McIntyre itu menceritakan kenapa dia bisa foto sama Jack Perry. Nih, bisa teman-teman lihat fotonya di sini. Ternyata disebutkan sama Drew McIntyre, jadi dia itu secara nggak sengaja ketemu di pesawat. Jadi kan emang belum kenal ya, tapi kan tahu, masing-masing pasti udah tahu lah. Jack Perry pasti udah tahu Drew McIntyre siapa, begitu pula sebaliknya. Ternyata di pesawat mereka ketemu posisinya depan belakang. Saya agak lupa Drew yang di depan apa Drew yang di belakang. Cuman waktu itu posisinya si Jack Perry itu lagi sama pacarnya ya, Anna Jay. Waktu itu kayak, kamu Jack Perry ya? Kamu Drew? Oh, kenalan, akhirnya ngobrol-ngobrol. Oh, asik juga ya ternyata. Ternyata waktu turun dari pesawat di bandara, foto lah. Kayaknya cocok nih kalau kita ramein di internet gitu ya. Nanti foto, nanti aku upload gitu. Dan hasilnya keluarlah foto itu, dan responnya sangat fantastis. Responnya sangat membludak gitu ya di mana-mana ya. Internet meledak gitu di hari di mana Drew McIntyre ngepost. Tapi emang nggak bertahan lama fotonya karena ujung-ujung dia hapus lagi. Ini bagus sih sebenarnya sebagai bagian dari storyline, dimana dia pengen goreng storyline-nya sama si Empang gitu ya, as a profesional. Dia ingin memperlihatkan bahwa ya saya juga bisa loh untuk memberikan gorengan seperti ini. Dan Drew McIntyre memang sekarang sudah cukup wah gitu ya, sejak awal 2024 gitu ya. Dia udah berapa kali bikin bahan gorengan yang mana dia sendiri yang bikin gitu loh. Sebagai wrestler dan bekerja dengan baik dan berhasil memberikan hiburan buat kita semua gitu. Mudah-mudahan Drew McIntyre bisa terus konsisten seperti ini ya. Ya itu aja dulu buat berita hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau kasih komen, ide dan lain sebagainya, silakan nanti kita coba bahas bareng-bareng ya. Terus juga jangan lupa like dan share jika video Anda bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.